daun salam, daun saga. Cakep. Biasa banget. Daun salam, daun saga. Insya Allah yang jawab salam masuk surga. Amin. Amin. Ada kacang benar. Daun salam, daun pepaya. Insya Allah yang jawab salam pada ayah. Amin. Dan ayah berkah. Amin. Insya Allah berangkat ke Mekah. Pulang dari Mekah beli sawah. Ibadahnya istiqomah. Insya Allah matinya husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin mukarramun, para ustaz, para sepuh bini sepuh, alhamdulillah dengan izin dari Allah pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita berada hari ini tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita sampai kepada Ramadan. Amin. Sebelum saya lebih jauh, saya mohon jawab dengan kompak. Jawab dengan kompak, baik yang di luar maupun yang di dalam. Belum. Apa yang nanya dia belum? Saya Pak Ustadz Amir dengan Pak Ustadz Irfan ama RT, setujuan RT duluan yang mati apa Ustadz duluan? Ayo jawab yang apa? Keduanya mati. Ayo, setujuan Ustadz duluan apa setujuan RT duluan yang mati? RT duluan aja, ingetin kata yang orang itu. Kalau RT mah gampang cari gantinya. Ustadz mah susah. Bener-bener. Saya keingatan almarhum Bapak Ustadz Jahid, sampai saat ini belum ada gantinya. Tapi RT banyak bener. Makanya mudah-mudahan Pak Ustadz Amir, Pak Ustadz Irfan insya Allah panjang umurnya, berkah selamat, rezekinya biar banyak. Insya Allah sementara nikahnya tahan dulu, yang berikutnya tahan dulu. Bapak hadir rahimakumullah, Ibu, keluarga besar almarhum. Pada kesempatan ini barangkali hanya sekedar ngingetin, almarhum sakit berapa lama? Enggak, sakit dia udah memberat. Berapa lama? Sebulan. Salat enggak? Salat enggak? Selama sebulan. Almarhum enggak salat. Anaknya kamu gantiin. Wajib ya. Orang tua yang meninggal, anak wajib untuk gantiin sholatnya. Jangan iya tapi nggak dilaksanain. Ya, tanggung jawab anaknya menggantikan orang tua apabila meninggal, anak yang tanggung jawab. Ya, jangan sampai diabaikan. Ini saya pesan. Terus pada kesempatan saat ini, pernah nggak kamu ini nanya kepada saudara teman barangkali almarhum punya sangkut paut berkaitan utang piutang? Nggak ada. Alhamdulillah. Itu yang kewajiban sebagai anak. Saya ingetin aja. Oleh karena itu kewajiban anak untuk menutupi semua itu. Oleh karena itu saya harapkan sekali lagi kayak kemarin itu, keluarga ahli waris. Kudunya mah kalau ada yang meninggal siapapun ahli waris sebelum orang lain. Ya. Kalau soal mati gak ada yang tahu, masya Allah. Saya tadi itu jam 8 saya dari Polsek, hujan gede sampai menjelang duhur, hujan juga masih gede. Karena adik saya berangkat, adik sepupu saya berangkat umroh. Akhirnya saya ke bandara. Di Salapajang ada orang yang begitu dari jembatan arah ke bandara itu kan muter, hujan gede, licin, akhirnya ke pleset dari sini arah sini mobil. Ya Allah, nggak apa-apa mental. Begitu saudaranya datang, malah saudaranya yang meninggal. Masya Allah. Umur nggak ada yang tahu. Ya kalau kepengen mah semuanya juga kita bisa tawar pada Allah. Ya Allah, jangan dulu
dicabut nyawa berdasarkan abjad. Tapi jangan dari A, kalau A pasti Pak Ustadz Amir. Dari B sampai ke Z. Kepengen kan begitu. Ya. Kepengen kalau bisa nawar, ya Allah ya Rabb jangan dulu dicabut nyawa saya. Ya, untungnya saya dengan Pak Ustadz Irfan ada di tengah-tengah. Alhamdulillah. Tapi kalau Pak Amir lewatin aja dulu. Amin. Jadi soal umur nggak ada yang tahu, masya Allah, Bapak hadirin. Bukan soal kematian yang kita takutkan, tapi apa yang kita bawa apabila kita mati. Saya suka senang dengan lagu dangdut, Bapak ya. Silakan aja disimak atau enggak. Kalau saya sih direnungkan bukan hanya sekedar gayanya, nadanya bukan, tapi baiknya kalimatnya itu. Badanku tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Cakep, pantun baru cakep. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Renungkan gitu coba. Ayo. Mau sakit mau enggak, kalau giliran mati mama mati, warga pasti mati, RT mati, RW lurah camat wali kota ustad meninggal. Ustaz meninggal bukan mati ya. Meninggal agak pantesan dong. Masa kan tadi umumin telah meninggal dunia Bapak Ustadz Maman dari Masjid At-Taqwa lagi kencang mati. Meninggal agak pantesan dikit. Insya Allah ini kematian gak ada yang tahu. Masya Allah. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Beralih profesi. Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang selalu menghantuiku. 2026 nih coy, 2026 jangan sama amal ibadah kayak 2025. Ini kadang-kadang sama. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi yang bagaimana? 2026 sama dengan 2025, itu rugi hidup. Betul. Betul apa betul? Betul. Masih ada di RW 9, RW 19, RW 22, RW 10, RW 2, jangan RW 10 enggak ada. Di RW 21 itu kalau baca Yasin kalau ada yang meninggal aja Ustaz. Di RW lain, di RW 10 mah insyaallah Sama. ada pun juga pindahan dari RW lain. Kalau yang ada kesinggung mudah-mudahan insyaallah jadi obat. Ditingkatkan ini bukan hanya sekedar ada kematian, ada meninggal baca Yasin. Apalagi sekarang ini udah masuk tanggal 4 Sya'ban, tingkatkan baca Al-Qur'an. Siap baca Al-Qur'an? Siap benar baca Quran? Siap diajin? Wah, udah siap pada mati di luar, mudah-mudahan pada mati semua di luar. Kok amin? Siap segala-galanya. Kenapa? Ini ya Allah, ini Pak Ustadz Irfan sebagai Ansarullah, tentara Allah, mujahid fisabilillah. Pak Ustadz Amir, matana Allah itu di hadiah. Mudah-mudahan beliau ini kita doakan selalu panjang umur, sehat, berkah, selamat, panjang umur. Bahkan bulan puasa beliau akan ada di Papua. Coba bayangkan. Ya Allah karim, kita doakan biar sukses dan melaksanakan tugasnya. Begitu juga para ustadz biar para sehat semuanya lah. Ya udah sehat, ustadz mah banyak duit, alhamdulillah. Udah ustadz udah apa nggak punya duit, ya hidup puyeng gitu. Makanya mudah-mudahan biar berkah. Berkahnya dari mana? Kita perbanyak taqarrub ilallah insyaallah. Nah, oleh karena itu saya pesan kepada keluarga, mohon jadikan catatan ya. Sayang kepada keluarga orang tua yang telah tiada, tapi lebih sayang lagi apabila orang tua telah tiada. Ya, tiap waktu tunjukkan doa. Ya, jangan lupa kalau di kampung 40 hari itu di kuburan baca Al-Qur'an, 40 hari hafal Quran, itu terus. Masya Allah.
Atau kita mah tiap waktu baca Fatihah kirim kepada almarhum ya. Orang tua itu menjerit, nangis kalau nggak dikirimin doa. Nih, saya buktinya nih. Saya kalau ingat sama orang tua sekarang pulang saya, biarpun jauh, ketemu Batu Nisan, ketemu kuburan, balik lagi ke Tangerang, sedih, sayang. Kita tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua semasa hidup. Ayo, apa yang sudah kita balas kepada kedua orang tua? Saat meninggal itulah saat sudah tiada yang harus kita kirimkan doa terus. Siap? Siap. Maksudnya keluarga aja ini. Ya karena apa, semuanya pasti akan mengalami. Itu nanti nyesel kalau kita selalu lupa akan kedua orang tua. Siapapun orangnya, etnis, kelompok, golongan, ras, suku mana, apabila lupa dan masa bodoh dengan orang yang telah tiada, jangan salahkan apabila mati tidak ada yang mendoakan. Itu tandanya hukum Allah berlaku. Makanya hidup di masyarakat, yuk kita sama-sama niatkan untuk saling membantu, mampu dengan materi, mampu dengan tenaga, mampu dengan ilmu. Ini salah satu untuk kita kiprahkan, karena semua akan mengalami hal yang sama. Kematian merupakan rahasia. Kematian tidak ada yang tahu dimanapun terjadi. Kalau Allah menentukan saya mati pada malam hari ini, Allah perintahkan kepada malaikat Ijrail, wahai Ijrail, aku perintahkan kepada engkau pada malam hari ini tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah, jangan lagi mengirimkan doa kepada almarhum Bapak Suharyanto. Yang malam yang ke-7-nya ini, aku perintahkan kepada engkau, wahai malaikat Ijrail, cabut nyawanya semua yang hadir terkecuali yang megangi. Ya bisa aja ke sendiri. Kalau Allah punya kehendak qadar, lu mau ngomong apa? Malam hari ini saya hidup sendiri, bapak-bapak mati semua, di luar maupun yang di dalam mati semua, mau ngomong apa? Nanti akan viral di mana-mana. Nih, ustaz satu orang inilah yang akan urusan dengan hukum. Gara-gara sendiri hidup, yang lain mati semua. Nah, oleh karena itu kematian, yuk kita bukan soal takut apa yang kita kematian, takut tetap mati, beratnya tetap mati. Makanya ada kalimat iskariman awmud syahida, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Masya Allah, berat ini. 2025 barangkali selama ini hanya sekedar sholat, hanya sekedar ngaji, hanya sekedar ibadah. Tapi 2026 harus kita berani bagaimana kalau berhadapan dengan kemungkaran, bagaimana menghadapi orang mabok, bagaimana menghadapi orang judi, bagaimana orang yang berhadapan dengan narkoba. Ini yang kesinggung nih, mudah-mudahan sadar ini. Bukan mabok nih, berhenti daripada mabokin nih. Mabok, judi, narkoba. Ini tanggung jawab kita bersama, Bapak. Saya hampir tiap hari nemuin orang yang kena narkoba ditangkapin sama polisi. Tangkapin terus-terusan. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai terjadi di RW 010 ini. Jangan sampai. Ini tanggung jawab kita bersama. Jalan ibadah jalan terus, salat jalan terus, ngaji jalan terus. Tapi apabila kita berhadapan dengan orang yang mabok, berhadapan dengan orang judi, berhadapan dengan orang narkoba, ini tanggung jawab kita bersama untuk bertindak, bukan hanya masa bodoh dan tidak peduli ke arah sana. Itu penyakit masyarakat yang terjadi dimanapun berada. Siap memberantas itu? Siap. Siap untuk melawan kemungkaran? Siap. Siap kalau ada yang mabuk kita lawan. Untuk sadar. Siap ada yang judi kita berantas. Nah, awal jangan ngomong siap-siap doang, lebih ada penang orang mabuk aja takut duluan. Ini kadang-kadang kita lemahnya kita ini. 2026 harus punya ciri khas. Di samping kita melaksanakan sholat, mampu mengajak orang berbuat baik, mampu untuk melaksanakan kebaikan, tapi harus mampu mencegah kemungkaran dan melawan sekalipun kemungkaran. Ini nggak gampang, ini resikonya intimidasi, diteror, diancam dan lain sebagainya, itu resiko.
Oleh karena itu saya pesan, mudah-mudahan di RW 010 ini kondusif dari hal-hal penyakit masyarakat, dijauhkan dari hal-hal penyakit yang merusak tatanan masyarakat di masa yang akan datang. Apalagi senantiasa di RW 10 ini merupakan salah satu banyak kader-kader yang merupakan salah satu tumpuan harapan di masa yang akan datang. Saya yakin dengan adanya Bapak Ustadz Irfan dan Bapak Amir, insya Allah Pak Ustadz Amir membawa kepada masyarakat yang diridhai Allah, baldatun thayyibatun walaupun qabur. Mudah-mudahan khususnya kepada ahli waris keluarga yang ditinggalkan. Ya, siap tiap waktu kirim doa buat almarhum. Ini anak pertama ya? Saya keempat. Anak ke satu keduanya ada? Ada di depan nih. Ini mudah-mudahan anak yang ke satu, kedua, ketiganya dengar di luar nih. Ya, bukan dengar mati. Pasti. Dengerin banyak doa tiap waktu. Ya, doa mah dimanapun juga sampai. Tapi lebih hebat lagi kalau kita datang kepada kuburannya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Antum sabiquna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Suatu saat kita akan menuju seperti engkau, wahai ayahanda, wahai abi, wahai orang tua. Oleh karena itu kepada ahli waris putra putrinya almarhum, mudah-mudahan jangan sampai putus sebatas hanya 7 hari malam ini. Seterusnya kirimkan doa kepada almarhum. Kalau anak ahli warisnya doanya SLCC, sambungan langsung jarak jauh, diterima oleh Allah, kabul. Kalau kami hanya sekedar membantu untuk meringankan. Oleh karena itu anak-anaknya lah yang selalu kirimkan doa kepada almarhum. Ya syukur-syukur kalau di tempat saya, bahkan di wilayah Cibodas ada tuh namanya ataqoh buat orang tua berupa surat Al-Ikhlas. Gak usah banyak-banyak, 10.000 aja. Gak usah bilang banyak, bagi berapa anak. Begitu sampai 40 batunya udah ataqoh 40 atau 10.000, bawa taruh di atas kuburnya. Itu hadiah buat almarhum. Ya itu kita cuma bisa 10.000 ataqoh surat Al-Ikhlas. Kirimkan buat almarhum itu. Oleh karena itu saya harapkan khususnya kepada putra-putranya, tolong tiap waktu kirimkan doa untuk almarhum. Nantiasa Allah lapangkan alam kuburnya, terima amal ibadahnya, selalu mendapatkan nikmat kubur. Kita semua yang hadir ini, biar semua Allah berikan suatu keberkahan, diberikan panjang umur, sehingga kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Kita untuk hitungan hari, insya Allah Allah pertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Barangkali ini saja saya pribadi mohon maaf kepada seluruh pendengar yang hadir, Bapak semuanya. Kalau ada yang kesinggung, kalau ada yang keserempet, saya mohon maaf, karena karakter, tabiat, watak saya seperti ini. Kesinggung alhamdulillah, disengaja biar sadar. Kasar, memang pembawaan saya mah kasar, karena kami atau saya pribadi makhluk kasar. Kalau saya makhluk halus, jadi mohon maaf sekali lagi, kebenaran itu semua hak Allah, milik Allah. Kehilapan, kekurangan dari pribadi saya sendiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi